Shalom, jumpa lagi di channel Renungan Hari Ini. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertema mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar. Haleluya. Pembacaan firman diambil dari Markus 10 ayat 27. Saya akan membacakan buat kita semua, saudara-saudara bisa mengikutinya. Ya, Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian pembacaan firman untuk kita hari ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang mujizat yang terbesar, pasti bayangan kita ya adalah ketika Yesus melakukan mujizat seperti air menjadi anggur, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang miskin menjadi kaya, bahkan 5 ketemu roti ditambah dengan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan menurut firman Tuhan masih lebih 12 baku. Sungguh luar biasa mujizat. Tetapi perlu saya katakan, saudara, untuk renungan kita pada hari ini, yang dimaksudkan dengan mujizat yang terbesar itu bukanlah itu semua. Baiklah, kita ikuti renungan kita ini, sehingga nanti kita bisa memahami sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan itu. Ya, mujizat yang terbesar itu menurut Tuhan itu apa sih? Ya. Saudara yang kekasih, sudah banyak orang-orang Kristen di zaman now sekarang ini yang lebih suka dengan hal-hal yang instan saja. Mereka lebih suka dengan doa kesembuhan dan doa kekayaan daripada doa pertobatan. Kalau diajak untuk berdoa tentang kesembuhan, ya, tentang kekayaan, wah, semua berlomba-lomba. Nah, ini mah berkat. Ayo, ada berkat. Mari kita langsung spontan. Tetapi bila mana diminta untuk doa pertobatan, wah, semua berkata, entar dulu, saya masih di dunia, dan lain sebagainya alasannya. Ini yang jadi permasalahannya. Inilah yang mau kita renungkan, ya, yang mau kita bahas dalam renungan pada hari ini. Saudara yang kasih, mereka ini ya sangat rajin ya kalau beribadah.
dan hampir setiap minggu tidak pernah absen untuk beribadah. Mereka sangat percaya dengan mujizat-mujizat yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka sangat menginginkan, sangat merindukan bila mana mujizat itu bisa hadir atau bisa terjadi dalam diri. Seperti yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli menjadi mendengar, yang buta melihat, dan yang miskin menjadi kaya. Ini yang diinginkan untuk dia mau beribadah. Tapi sayang saudara-saudara, sebenarnya apa yang diinginkannya itu tidak salah, dan Tuhan juga tidak akan menyalahkan untuk itu. Tetapi yang disayangkan lama kelamaan bukannya mereka ini bukannya imannya semakin bertumbuh, tetapi malah sebaliknya, iman mereka berubah menjadi mental gunung kawi. Kenapa disamakan dengan gunung kawi? Bagaimana tidak? Kalau gunung kawi kan yang instan-instan saja, mau cepat kaya, mau cepat dapat jodoh, atau dan lain sebagainya, yang ingin dia pengen cepat. Nah, kalau seperti itu juga mentalnya di dalam beribadah, apa bedanya? Sama aja. Karena ternyata tujuannya untuk beribadah hanyalah untuk mencari berkat. Yaitu berkat kesembuhan, berkat kekayaan, itu aja. Apabila misalnya apa yang diinginkannya itu tidak ada di mana dia beribadah, langsung cemburu, nggak datang lagi beribadah. Nah, ketahuan kan? Itu bakal gunung kawi jadinya. Bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Padahal kan tujuan akhir dari semua mujizat yang Tuhan telah berikan itu, Tuhan telah adakan itu, bukan sekedar yang sakit disembuhkan atau yang miskin menjadi kaya. Oh, bukan. Soalnya bagi Tuhan walaupun 1000 orang yang sakit menjadi sembuh, atau 10.000 orang pun yang miskin menjadi kaya, tetapi jika tidak ada pertobatan yang dihasilkan oleh mujizat itu, Tuhan tidak akan pernah bersukacita atas itu semua. Tuhan tidak akan pernah bersukacita, sebab tidak ada jaminan kan bagi yang sakit menjadi sembuh untuk tidak sakit lagi, atau yang miskin tadi menjadi kaya untuk tidak miskin lagi. Nah, jadi Tuhan di situ tidak ada sukacita, Tetapi apabila satu orang saja yang bertobat, maka beribu-ribu malaikat di surga akan bersorak-sorai, bertepuk tangan para malaikat. Satu saja. Apalagi ada 2, 3 atau lebih. Wah, semakin bersukacita.
Anda mungkin masih ingat kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semua yang berpenyakit kusta ini sama-sama disembuhkan Tuhan. Tetapi Anda tahu, ya, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan dia bertobat atas mujizat kesembuhan yang terjadi pada dirinya itu. Nah, yang 9 lagi di mana? Kan sudah diberikan Tuhan mujizat kesembuhan. Tetapi setelah dia memperolehnya, dia kemana? Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus bertanya. Saya akan bacakan di Lukas 17 ayat 15 sampai 19 ya. Bagaimana Tuhan Yesus menanyakan yang 9 orang ini kemana setelah diberikan mujizat kesembuhan bagi dia. Ya. Lukas 17 ayat 15 sampai 19 berbunyi, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lagi itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan Yesus benar-benar mempertanyakan. Artinya, ya, berarti bukan ya sembuhnya dari penyakit itu yang menjadi tujuan akhir daripada mujizat itu. Itu semua perkara kecil bagi Tuhan. Tetapi yang diinginkan Tuhan sebetulnya di situ adalah ya, ketika kita sudah memperoleh kesembuhan itu, ketika kita sudah memperoleh berkat-berkat itu, ya, bagaimana ya flashback kita kepada Tuhan? Adakah kita datang tersungkur di bawah kakinya, mengucap syukur dan bertobat? Karena saudaraku, yang menjadi tanda-tanda kekristenan kita ya, bukanlah sekedar yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya. Bukan itu ukuran kekristenan kita. Bukan itu tujuan akhir dari kekristenan kita, ya. Tetapi sesungguhnya mujizat yang terbesar itu adalah ketika kita menjadi bertobat dengan segala mujizat yang sudah kita peroleh daripada Tuhan setiap harinya. Itu saudaraku yang diinginkan Tuhan. Dan inilah sebagai ayat yang terakhir ya untuk renungan kita di siang hari ini, dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Evangelis John Wesley Marpaung. Sampai bertemu pada renungan yang berikutnya. Salam.